Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Belajar apa kita pagi ini, Bu? Fikih artinya apa, Bu? Coba sebutkan ayat atau hadis yang ada kata-kata fikihnya. Insyaallah Ibu pernah dengar atau bahkan mungkin hafal. Yufaqihu fiddin. Kalau muridnya nggak fikih-fikih, artinya faham. Itu asal katanya, ya. Maka ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah, ada orang dermawan, ada orang amanah, jujur, berbakti kepada orang tua, jauh dari zina, khamar, judi, membunuh, korupsi, apalagi, pokoknya baik lah. Tapi dia diterangin, Bu, Maulid Nabi itu bid'ah, dia nggak paham. Kata siapa? Orang sholat kan baik, tahmid, baca Al-Quran, zikir, wirid, dia nggak paham. Berarti orang, Ibu nggak boleh nyium hajar aswad kalau tidak. Berarti dia baik, gitu ya. Ada banyak orang Konghucu tapi yang berhak disembah dia nggak paham. Pasti Allah akan lalu nggak tahu maksudnya, nggak faham. Yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim, mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad, ajarkanlah aku ilmu. Ulama salaf itu faham. Adapun hafal bagus, baik. Misalnya ada orang nggak hafal Qul huwallahu ahad, keterlaluan ya. Ya mungkin mu'alaf nggak hafal surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dosa apa tidak, Bu? Dosa apa tidak? Nggak hafal ya, keterlaluan ya. Tapi dosa Al-Quran ini nggak hafal, kan rugi sekali. Tapi pertanyaan saya, dosakah? Jawab, Allah tidak beranak, Tuhan tidak beranak, tidak diperanakan. Nggak paham dia. Bukan hafal. Ibu pernah dengar cerita dibelikan oleh muridnya burung itu, burung yang bisa la ilaha illallah. Ya kecil, mudah bagi beliau untuk mengucapkan seperti itu. Ya tinggal diterkam kucing liar, kucing buas, kucing apa anjing gitu. Artinya nggak sempet gitu ya. Dalam keadaan sakaratul maut itu beliau mengucapkan la ilaha illallah apa tidak, Bu? Ya. Kan orang yang sebelum mati mengucapkan la ilaha illallah dijamin apa, Bu? Dijamin masuk surga. Tuntunlah dengan la ilaha illallah, dibisikkan ke telinganya supaya ucapannya di dunia adalah la ilaha illallah. Setelah itu meninggal maka dijamin masuk surga. La ilallah dijamin masuk surga, ya. Walaupun mungkin dosanya luar biasa, di saat dibutuhkan justru dia diem saja. Padahal setiap hari, ya,
Nah, yang ibu tahu, ya, air kencing manusia, kotoran manusia, tapi darah. Ada sholat malam terkena anak panah dalam suasana kakinya meneteskan darah itu najis, tentu Nabi akan mengatakan bahwa sholatmu batal, harus diulang karena darah najis. Kan sholat tidak boleh ketempelan yang najis. Ya, intinya bahwa darah tidak najis, yang najis adalah darah haid. Ya, madhi, wadhi, ini tidak ada di perempuan, ya. Darah haid tidak ada di laki-laki. Madhi, wadhi, ini najis. Hanya kotoran ini ada di laki dan perempuan. Insya Allah nanti akan beliau bahas lebih rinci. Kira-kira masalah itulah fikih. Apa lagi? Wudu, tayamum, najis, apa lagi? Itu rukunnya sholat. Sholat kita harus mencontoh, sholat kita harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, sallu kama. Apa yang beliau lakukan wajib kita lakukan, apa yang beliau tidak lakukan haram kita lakukan. Jadi dosa, bu, ya. Ini pernah dicontohkan oleh Nabi? Tidak pernah. Kita sering melihat saudara-saudara kita seperti itu. Salam ke kanan, tangan kanannya ikut ngebuka. Salam ke kiri, tangan kirinya ikut ngebuka. Ini nggak ada. Yang bid'ah pasti sesat. Semua yang sesat tempatnya di neraka, waliyadzubillah. Dan bid'ah inilah yang paling disukai oleh, bid'ah ini sangat disukai oleh, disuka terhadap bid'ah itu daripada berzina, minum khamar, berjudi, membunuh. Kenapa, bu? Sekarang sebut macam-macam bid'ah aja lah. Kalau ibu bisa nyebut, faham beberapa macam bid'ah, lumayan. Insya Allah ibu sudah faham. Sebut contoh-contoh bid'ah tentang sholat, tentang wudhu yang ibu tahu apa? Satu? Contoh bid'ah. Bid'ah tadi tahu, ya? Bid'ah adalah ibadah, tapi ibadah itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Sahabat harus dibabu, ya, jangan Rasul, titik. Pokoknya ibadah itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul, titik. Ini salah. Berarti sholat berjamaah tarawih setiap malam di bulan Ramadan bid'ah dong, karena Rasul kan belum pernah. Tasu'ah 9 Muharram bid'ah dong, karena Rasulullah belum pernah. Merombak Ka'bah bid'ah dong, padahal Rasul belum pernah. Padahal yang saya sebutkan tadi tidak bid'ah, sunnah, walaupun Rasulullah belum pernah melakukan, karena dilakukan oleh para sahabat, ya. Jadi sholat berjamaah tarawih setiap malam di bulan Ramadan itu betul tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat, dan tidak ada satupun yang protes, tidak ada satupun yang tidak setuju, seluruh sahabat setuju.
Abdullah bin Zubair saat beliau menjadi khalifah. Ya, kalau puasa Tasu'ah memang perintah Nabi, tapi Nabi sendiri belum pernah melakukan. Ya, jadi jangan lupa bid'ah adalah ibadah benar ya, yang tidak pernah dicontohkan oleh siapa tadi, Bu? Oleh Rasul dan para sahabat. Itu namanya bid'ah. Semua bid'ah apa tadi? Sesat. Semua sesat tempatnya di neraka. Ayo sebutkan bid'ah, contoh-contohnya. Tahlilan jelas itu ibadah mahdhah. Mentahlilkan kematian tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Apalagi ada di malam nisfu Sa'ban secara khusus tidak ada. Malam nisfu Sa'ban sama dengan malam-malam yang lain, maka ibadahnya pun ya sama. Ada sholat isya, ada qiyamul lail, ada sholat witir dan seterusnya. Tidak ada khususnya. Apalagi Maulid Nabi adalah bid'ah karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Apalagi tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Zikir berjamaah pertama kali dilakukan oleh calon-calon khawarij. Khawarij ibu tahu, kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka melesat jauh dari agama ini, muslim tapi sesat, muslim tapi ahli neraka. Kata Nabi, jika aku bertemu dengan mereka, akan aku habisi mereka sebagaimana oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar, Utsman sudah wafat. Yang menjadi pemimpin kaum muslimin hari itu, khalifah, adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, orang-orang Khawarij ini yang pertama kali melakukan zikir berjamaah menjelang salat subuh di Masjid Kufah, disaksikan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Ibnu Mas'ud, dan dibubarkan oleh Ibnu Mas'ud dengan mengatakan, betapa cepatnya kalian sesat, pakaian tapi kalian sudah sesat. Artinya Nabi wafat itu baru ya belum lama, belum ratusan tahun apalagi ribuan tahun, tapi kalian sudah sesat. Ya, padahal para sahabat masih banyak yang hidup. Itulah zikir berjamaah bid'ah. Apalagi Bu? Itu sunnahnya hanya 3. 1, saya nggak tahu sunnahnya salaman kapan. Ini pun ada pembahasan khusus ya. Nah, satu lagi, ketika berbaiat. Jadi kalau kita membaiat seorang imam menjadi pemimpin kaum muslimin, itu salaman, gitu ya. Atau para sahabat dulu masuk Islam, berbaiat kepada Nabi, salaman kepada Nabi. Cuman 3. Yang keempat, ketika jual beli deal, karena proyek jual belinya itu miliaran atau triliunan, sukses, adil, lalu salaman. Ini bid'ah. Ke akad nikah ini pun bid'ah. Tidak ada sunnahnya akad nikah bersalaman. Ya, aku nikahkan engkau dengan fulana, mahar sekian, sambil salaman. Ini bid'ah. Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan akad nikah dengan salaman. Ya, salaman yang sunnah, yang tidak bid'ah, cuman berapa tadi Bu? Ya, kunut subuh jelas bid'ah. Siapa yang bilang bid'ah? Sahabat. Ai bunayya muhdats. Seorang sahabat ketika ditanya, kunut subuh itu muhdats. Apa muhdats? Bid'ah. Apalagi? Segitu doang? Masih ada lagi?
sebelum takbiratul ihram membaca niat. Bunyinya gimana? Usolli al-isya'i. Ini semuanya bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Seluruh bacaan niat. Kalau niat wudu apa, Bu? Yang bid'ah, nawaitul wudu'a li raf'il dan seterusnya. Kalau niat lafaz niat puasa yang bid'ah, nawaitu soma godin. Karena rata-rata kaum muslimin mengucapkan, jadi ibu tahu ya, jadi ibu dengar jadi tahu apa emang dulu pernah ngamalin ya. Kayaknya dulu pengalaman udah pernah ngamalin ya. Maka sampai hari ini kadang-kadang salah bahwa itu bid'ah, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Enggak baca usolli, dilafatkan, tapi usollinya dalam hati. Ini pun bid'ah. Jadi mulut tidak kedengaran, bibir dan lidah tidak bergerak usolli faradul maghribi, tapi itu ada di hati. Jadi cukup di hati ibu itu bahwa aku mau sholat maghrib, udah. Bahwa 3 rakaat jadi imam, jadi makmum, itu auto. Aku mau sholat maghrib ya Allah, 3 rakaat ya Allah ya, makmum ya Allah ya. Ya Allah tahu namanya di belakang ya makmum, itu udah otomatis. Ini pakai disebut. Aku niat sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat makmum menghadap kiblat lillahi ta'ala. Ini jelas bid ya. Ya lihat aja, ibu mau ke pasar mau beli ayam misalnya, ibu keluar rumah, aku sengaja ke pasar mau beli ayam, begitu? Enggak kan? Kalau begitu bodoh, kayak bocah, kayak anak kecil ya. Tentu cukup di hati, namanya niat itu cukup di hati. Nah, adapun pezina, pemabuk, penjudi, pembunuh, kesempat, karena mereka kanan kiri ibu, di tetangga, di saudara. Coba 30 tahun yang lalu, 20 mungkin pezina, ada yang mungkin penjudi, ada yang mungkin pemabuk. Nah, setelah tua sadar ya. Ya, dari kita kecil lah rata-rata SMP, SMA, kuliah pada pacaran, ada yang mabuk, ada yang berjudi. Tapi mereka sadar bahwa itu adalah dosa. Maka ketika umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, mereka taubat, mohon ampun kepada Allah Maha Pengampun. Berzina ratusan kali, minum khamr ribuan kali, berjudi nggak kehitung, bertahun-tahun nggak sholat, kayak apa dosanya? Tiba-tiba dia taubat, mohon ampun kepada Allah. Apa nggak nangis-nangis itu iblis? Aku goda dia, aku tipu dia puluhan tahun berbuat maksiat, sekarang diampuni oleh Allah karena taubat. Kiamat itu iblis. Oleh karena itu iblis ngincer yang lebih bagus bagi iblis, cari dosa yang kemungkinan besar sulit taubat, bahkan dikasih tahu marah, bahkan merasa sedang cinta kepada Nabi dengan merayakan Maulid Nabi, merasa sedang birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal dengan mengadakan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, nanti haul tiap tahun dan seterusnya. Ini yang sangat disukai oleh iblis. Maka dalam pelajaran kita nanti insya Allah lebih menitik beratkan ke bid'ah-bid'ah ini. Lebih banyak kita bahas tentang bid'ah-bid'ah ini. Tidak seperti pelajaran kita dulu waktu di SD. Di SD SMP ibu belajar agama kan? Ada guru agama kan?
walaupun sekolah negeri, ya kan? Ya, ini syirik ya, ini syubhat ya, yang sunnah seperti ini, sepertinya nggak diajarkan. Alhamdulillah, ibu punya temen ibu ngajak ngaji, lalu ngaji sunnah, ngaji salaf, akhirnya tahu usoli bid'ah, tahlilan bid'ah, muludan bid'ah, nawaitu bid'ah, salawat nariyah bid'ah. Alhamdulillah jadi tahu. Nah, yang belum tahu saudara-saudara kita masih ribuan, masih jutaan. Ya, maka kalau harus bagus, ini sayang sekali, ya. Yaitu bagus, penting, tapi jauh lebih bagus, lebih penting kalau membahas tentang bid'ah ini. Supaya apa? Supaya saudara-saudara kita capek ibadah, capek zikir, wirid, haji, umrah, malah terancam neraka. Kasihan sekali, ya. Dikatakan amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sudah ibadah capek-capek, bersusah payah, tapi akhirnya masuk neraka. Wal iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Maka insya Allah pelajaran fikih kita nanti lebih banyak membahas tentang bid'ah. Faham bu ya? Faham ya? Bisa sebutkan lagi bid'ah lagi yang belum kita sebut, kita bahas. Nggak habis. Banyak sekali bu ya, banyak sekali. Baca salawat sebelum azan, bahkan baca bismillah, ya. Nggak ada contoh dari Rasul dan para sahabat sebelum azan baca bismillah, apalagi baca salawat, ya. Azan langsung aja azan. Dan orang yang azan, selesai azan, apakah disunahkan baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah? Doa ini khusus bagi yang mendengar. Man sami'an nida wassalatil qa'imah halat lahu syafa'ati, maka halal baginya syafaatku. Ya, ini sedikit tambahan ilmu bahwa di surga itu ada satu gedung luar biasa megah mewah, jumlahnya cuma satu, otomatis untuk satu orang. Namanya apa bu? Pernah dengar? Namanya Al-Wasilah. Namanya Al-Wasilah. Apa kata Nabi tentang Al-Wasilah? Arju an takuna li, aku berharap megah di surga itu untuk aku. Inilah Rasulullah SAW, manusia, beliau tidak zuhud. Adapun dunia ini kaya, kekuasaan tinggi, raja, beliau, dan akan menjadi manusia terkaya di muka bumi. Selain beliau juga mau meraih kunci-kunci itu, tapi justru diusir oleh Nabi menjadi kaya raya, menjadi raja di raja, menjadi manusia yang berkuasa paling besar. Tidak mau, karena beliau memang zuhud. Beliau memilih hidup miskin, sederhana. Bahkan beliau pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa hasyirni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah nanti pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Justru berdoa seperti itu. Itu urusan dunia. Tamak terhadap dunia buruk, tamak terhadap akhirat terpuji. Tamak terhadap pahala, seperti ibu tamak terhadap pahala,
ya, asal dikasih tahu ini ada pahalanya nih, semangat. Ini ada keutamaannya nih, semangat. Itu bagus. Itulah Nabi SAW. Maka satu, dan itu untuk satu orang, beliau berharap supaya beliau mendapatkannya. Beliau tidak zuhud dengan mengatakan udah biarkan saja buat Nabi Isa, biarlah buat Nabi Musa, biarkan sajalah buat Nabi Ibrahim ayahku. Enggak, aku berharap akulah yang mendapatkannya. Kali mendengar azan, selesai azan, kita disuruh mendoakan ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Doa selesai azan itu kan, ya Allah, berikanlah al-wasilah dan al-fadilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang rutin selalu berdoa, maka dia halal mendapatkan syafaatku. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat zuhud terhadap dunia tapi tamak terhadap akhirat. Ini kebalikan kita. Ada lagi Nabi pas mengimami sholat gerhana, apa yang terjadi? Masih ingat? Nabi pernah mengimami sholat gerhana. Tiba-tiba beliau maju. Para sahabat pun ikut maju, kan beliau. Nggak lama beliau mundur, ketakutan. Selesai sholat, beliau bercerita, karena di depanku ada setangkai buah surga. Apa ya? Pokoknya setangkai buah surga. Aku maju, aku ambil. Lihat. Padahal beliau ditawari kunci-kunci dunia, beliau nggak mau. Ilaiki anni. Begitu surga, menahan diri. Beliau mau ambil itu, padahal lagi sholat. Tiba-tiba pemandangan itu dirubah oleh Allah. Allah tampakkan di hadapan beliau apa? Api neraka. Api neraka, betul-betul api neraka. Beliau mundur ketakutan. Inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul semangat untuk meraih surga. Betul-betul takut luar biasa mendengar kata neraka. Tidak seperti kita. Ya. Kita takut luar biasa mendengar ancaman-ancaman dunia, jatuh bangkrut, jatuh miskin, terlilit hutang, nggak kebeli mobil, nggak kebeli rumah. Kita takut. Nabi dan orang-orang saleh tidak takut miskin. Ya, takut dosa. Ya, mungkin pertemuan perdana ini kita belum bahas masuk pembahasan, baru pembukaan. Yang penting ibu tahu bahwa ibadah-ibadah fardhu seperti wudu, tayamum, salat, tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad hari ini ya, maka ibu harus tahu. Mencium hajar aswad ada bidahnya, Bu. Tadi ya, mencium hajar aswad padahal tidak sedang apa tadi? Tidak sedang tawaf. Atau sedang tawaf tapi mencium hajar aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi kecupan. Ini pun bid'ah. Umrah berkali-kali, ini pun bid'ah. Ya, banyak sekali bid'ah-bid'ah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin hari ini. Pokoknya kesalahan dalam hal ibadah, apalagi kesalahan itu sifatnya tambahan, maka jelas itu
bid'ah. Ya. Kemasukan subhat begini, Bu. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Dong. Kan Rasul dan para sahabat azan nggak pernah pakai pengebat, pergi haji tidak naik pesawat. Ya. Sampai nggak bisa jawab. Ya kalau nggak bisa jawab masih mending ya. Jangan sampai ibu terkena subhat. Oh betul juga ya. Oh kacau juga. Ya. Yang bid'ah itu kalau di azannya, misalnya hayya ala sholahnya 3 kali, hayya alal falahnya itu bukan di ibadah mahdohnya. Ibadah mahdohnya adalah azannya, bukan pengeras suaranya. Kalau pengeras suara, seandainya di zaman kita berani bilang, seandainya di zaman Nabi sudah ditemukan pengeras suara, pasti Nabi akan pakai juga. Tahu dari mana? Taunya dari mana? Taunya dari Bilal, karena suaranya lantang keras gitu. Udah begitu Bilal, Ibnu Umi Maktum, Abu Mahdurah, muadzin Nabi ini disuruh oleh Nabi azan di mana? Azan di mana? Di tempat ketinggian, naik di luar masjid. Biar apa, Bu? Biar suaranya kemana-mana. Cara nggak usah yang suaranya lantang, nggak usah naik ke ketinggian, sudah ada pengeras suara. Bahkan cuman ngobrol aja suaranya kemana-mana, karena namanya juga pengeras suara. Ya, yang bid'ah sekali lagi azannya, gitu. Ya termasuk naik pesawat dan seterusnya, itu bukan ibadah mahdoh. Yang bid'ah itu yang di ibadah mahdohnya, azannya. Tayamum sampai ke sikut, sunnah apa bid'ah? Bid'ah. Tayamum itu cukup punggung telapak tangan, siku cukup punggung telapak tangan, atau istilah bahasa kita telapak tangan bagian belakang, dan wajah cukup sekali, dan pakai debu. Ya, debu kan kotor, nggak enak. Udah ganti aja benah, luar biasa. Ya, ini menunjukkan bahwa beragama itu mencontoh Rasulullah SAW, tidak boleh ngarang. Kalau ngarang ya seperti tadi, ngapain debu kotor, walaupun mungkin bentuknya mirip, gitu Bu ya. Ya, mungkin kita perluas dengan soal jawab. Kita belum masuk ke materi. Boleh langsung, boleh tertulis.